Baru saja kita rapat menyikapi kejadian karena tadi secara resmi akun KPK menyiarkan secara live streaming bahwa Bupati Muara Enim dalam status tersangka dan ditahan. Tentu kita secara hukum tetap menantikan surat yang resmi dari KPK-nya terkait dengan status jabatannya Pak Juarsa. Kita menunggu surat KPK yang ditujukan ke Mendagri, yang ditembuskan kepada Gubernur. Apakah Pak Juarsa dinonaktifkan? Kalau dinonaktifkan berarti kita segera mengusulkan PLT kepada Mendagri. PLT ya, belum PJ. Kalau PJ itu kalau tidak ada pejabatnya. Artinya Bupati Muara Enim tetap ada sekarang, tapi tidak bisa menjalankan agar tidak terjadi kekosongan karena ini spesifik. Sekdanya kosong, wabubnya tidak ada, dan bupatinya berhalangan. Maka saya ambil alih pemerintahan itu sampai dengan besok saya akan menentukan PLH untuk menjalankan tugas sembari menantikan status dari Kementerian Dalam Negeri mengenai jabatan Bupati Muara Enim. Jika nonaktif, kita segera mengusulkan PLT. Jadi itu. Jadi saat ini saya ambil alih dulu pemerintahannya agar tidak putus roda pembangunan, roda pelayanan, dan roda pemerintahan. Ini pejabat-pejabat Muara Enim sudah ada yang hadir asisten 1, 2, dan 3, dan saya perintahkan tadi untuk segala sesuatu konsolidasi sebelum Gubernur membuat keputusan ini dan itu ke Pak Sekda Provinsi yang akan memberikan bimbingan tentang jalannya pemerintahan ini. Tapi ini dalam waktu yang tidak lama, hitungan hari saja sampai kita menuju PLH. Itu terkait dengan itu. Tapi ini yang statement resmi dari saya dan kawan-kawan. Oh, kita atas kejadian ini. Mudah-mudahan Pak Juarsa diberikan kekuatan mental menghadapi situasi yang tentu sangat berat bagi beliau dan bagi keluarga. Beliau tentu terus kita harapkan berdoa, memohon pada Allah SWT agar mampu menerima ujian ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keputusan terbaik untuk beliau, untuk keluarga, dan juga tidak kalah penting untuk masyarakat Muara Enim. Ini adalah statement pribadi, juga statement sebagai gubernur juga atas nama. Sudah setuju sampai nanti keputusan penunjukan PLT atau PJ yang setelah mendapat petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Itu saja. Penunjuk Sekda Provinsi untuk menjadi PLH. Jadi kepanjangan tangan aku ngurusi Muara Enim ini sampai dengan status jabatan Bupati Muara Enim itu distatuskan nonaktif ataukah diberhentikan sementara, itu sambil nunggu itu akibat penahanan yang dilakukan oleh KPK. Jadi Pak Sekda Haji Nasrul Umar yang kuangkat menjadi PLH. Efektif mulai berlaku setelah ini. Karena kalau statusnya nonaktif berarti saya sudah mengajukan PLT kan, ada aturan misalnya pejabat harus eselon jabatan JPT
Apa JPT itu? Hah? Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dan harus eselon 2. Itu antara lain yang diajukan setelah PLT. Kalau ini kan Pak Sekda saya tunjuk untuk kepanjangan tangan gubernur. Ya. Sampai ada status yang jelas dari KPK ya Pak? Dari Mendagri. Dari Mendagri. Tentang jabatan Pak Juarsa. Kalau dia dinonaktifkan berarti segera saya mengusulkan mengkoordinir pemerintahan, tapi tidak, karena ini hanya kepanjangan tangan gubernur, dia tidak melakukan hal yang prinsip, tetap dikonsultasikan kepada saya. Karena bupatinya masih ada kan, cuma tidak bisa melaksanakan tugas, ya tak? Kalau ada wabub, langsung wabubnya malam ini saya PLH kan. Kalau ada wabub kan dia ada. Ini kasus pertama sepertinya Pak di Indonesia. Sepertinya, termasuk sekdanya nggak ada juga. Iya, itu tiga pejabat. Ya makanya gubernur ambil alih judulnya. Tapi untuk mengkoordinir administrasi, saya nunjuk hasil rapat kecilnya tadi, sekda provinsi. Agar pemerintahan bisa berjalan, pembangunan bisa berjalan. Itu. Silakan konfirmasi ke Pak.